Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helena Feransi. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi, melanjutkan materi yang minggu lalu. Adapun topik pembahasannya yang pertama yaitu penentuan delta H berdasarkan data entalpi pembentukan standar atau delta HF. Yang kedua, penentuan delta H berdasarkan hukum Hess. Dan yang ketiga, penentuan delta H berdasarkan energi ikatan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menentukan nilai delta H reaksi dengan menggunakan data entalpi pembentukan standar. Kemudian menentukan nilai delta H dengan menggunakan hukum Hess. Dan yang terakhir, menentukan nilai delta H reaksi dengan menggunakan data energi ikatan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Penentuan harga perubahan entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar dihitung dengan cara menentukan selisih entalpi pembentukan standar antara produk dan reaktan. Contohnya adalah delta HF pembentukan 1 mol H2O cair dari gas H2 dan gas O2. Yang pertama kita menuliskan reaksinya terlebih dahulu, yaitu H2 plus setengah O2 menghasilkan H2 dengan fasa L atau liquid. Delta H-nya sebesar 285,9 kJ, bernilai positif karena termasuk reaksi endotherm. Nah, cara menghitung delta H reaksi yaitu 1 kali delta HF H2O. Nilai 1 itu berasal dari koefisiennya. Kemudian dikurangi setengah kali delta HF O2 plus 1 kali delta HF H2. Nah, rumus tersebut dapat disederhanakan menjadi delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaktan. Selanjutnya contoh soal. Diketahui data entalpi pembentukan standar seperti pada slide. Kemudian yang ditanyakan adalah delta H reaksi dari C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3CO2 plus 4H2O. Kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya, yaitu C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3CO2 plus 4H2O. Kemudian delta H reaksi, jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaktan. Yang termasuk produknya yaitu CO2 dan H2O, dan reaktannya adalah C3H8 dan 5O2. Kemudian kita langsung hitung saja, yaitu 3 kali untuk yang jumlah delta HF produknya 3 kali delta HF CO2 plus 4 kali delta HF H2O. Kemudian dikurangi jumlah delta HF reaktan yaitu 1 kali C3H8. Nah, yang oksigen itu tidak dimasukkan karena delta HF oksigen bernilai 0. Kemudian hasil akhirnya delta H reaksi sama dengan min 2326 plus 104 sama dengan min 2222 kJ. Jawabannya adalah D. Selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Beberapa reaksi kimia ada yang berlangsung satu tahap, ada pula yang berlangsung melalui beberapa tahap dan setiap tahapan memiliki sejumlah kalor tertentu. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan grafik hukum Hess. Berdasarkan diagram tersebut, dinyatakan bahwa zat A dapat diubah secara langsung menjadi zat B dengan perubahan entalpi sebesar delta H. Namun, secara tidak langsung, zat A itu diubah menjadi zat B dengan cara mengubah zat A terlebih dahulu menjadi zat C dengan perubahan entalpi sebesar delta H1.
Selanjutnya, Zc tersebut diubah menjadi Zb dengan perubahan entalpi sebesar delta H2. Menurut Henry Hess, besarnya kalor reaksi atau delta H suatu reaksi yang berlangsung beberapa tahap ditentukan sebagai berikut. Pertama, apabila suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai penjumlahan aljabar, kalor reaksi juga merupakan penjumlahan aljabar dari kalor yang menyertai reaksi-reaksi tersebut. Yang kedua, kalor reaksi yang ditentukan atau diserap tidak tergantung jalannya reaksi, tetapi bergantung pada kondisi ZZ yang bereaksi dan ZZ hasil reaksi. Nah, dengan demikian berlaku hukum Hess, yaitu delta H sama dengan delta H1 plus delta H2. Baik, kita langsung ke contoh soal hukum Hess. Diketahui diagram tingkat energi seperti pada slide. Yang ditanyakan adalah entalpi standar pembentukan gas CO2. Pembahasannya, berdasarkan hukum Hess, delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Delta H1 sama dengan minus 222 plus minus 566. Hasilnya adalah min 788. Nah, jadi untuk delta HF 1 mol CO2 adalah min 788 dibagi 2 menghasilkan min 394 kilojoule per mol. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Apa sih energi ikatan itu? Nah, jadi energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia dalam 1 mol suatu senyawa berwujud gas pada keadaan standar menjadi atom-atom penyusunnya. Jenis energi ikatan itu ada 3. Yang pertama ada energi atomisasi, yang kedua ada energi disosiasi ikatan, dan yang ketiga ada energi ikatan rata-rata. Kita membahas yang pertama dulu, yaitu energi atomisasi. Energi atomisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan semua ikatan dalam 1 mol molekul menjadi atom-atom bebas dalam keadaan gas. Contohnya yaitu pemutusan CH4 menjadi atom C dan 4 atom H, memerlukan delta H sebanyak 1668 kJ. Nah, molekul CH4 memiliki 4 ikatan C dengan H. Jika energi ikatan C dengan H itu 417, maka energi atomisasinya adalah 4 kali 417 kJ yang menghasilkan 1668 kJ. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi disosiasi ikatan. Nah, ada yang tahu nggak sih apa sih itu energi disosiasi ikatan? Jadi, energi disosiasi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan salah satu ikatan yang terdapat pada suatu molekul atau senyawa dalam keadaan gas. Contohnya, energi ikatan untuk memutuskan satu atom H dari molekul CH4 adalah sebesar 431 kJ. Selanjutnya yaitu energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan atom-atom pada suatu senyawa. Contohnya, untuk memutuskan CH4 diperlukan energi total sebesar 1688. Nah, jadi energi ikatan rata-rata untuk memutuskan satu C yang berikatan dengan H adalah 1688 itu dibagi dengan 4, karena kan ada 4 ikatan, yang hasilnya adalah 417 kJ. Jadi, rumus untuk menghitung delta H dari energi ikatan adalah delta H reaksi sama dengan jumlah energi pemutusan reaktan dikurangi jumlah penggabungan produk. Kita
Kita langsung saja ke contoh soal. Diketahui energi ikatan rata-rata seperti pada slide. Nah, yang ditanyakan maka perubahan entalpi pada reaksi C2H4 plus HCl menghasilkan C2H4Cl adalah delta H reaksi, rumusnya tadi jumlah energi pemutusan reaktan dikurangi jumlah penggabungan produk. Nah, di sini yang berperan sebagai reaktan adalah C2H4 dan HCl. Kemudian produknya adalah C2H4Cl. Yang pertama kita hitung dulu jumlah energi dari reaktannya. Energi dari reaktannya adalah 4 kali C yang berikatan dengan H plus 1 kali C yang berikatan dengan C, kemudian 1 kali H yang berikatan dengan Cl. Kemudian dikurangi jumlah penggabungan produk. Produknya ada C2H4Cl. Jadi ada 5 kali C yang berikatan dengan H plus 1 kali C yang berikatan dengan C, ikatan tunggal. Kemudian ada 1 atom C yang berikatan dengan Cl. Jumlah akhirnya yaitu 645 min 657 sama dengan minus 12 kilokalori. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.